udah merem nih, terus dia suka senyum-senyum sendiri, atau dia yang tiba-tiba enak-enak tidur nangis kenceng. Kulit bayi yang lagi mengelupas itu perlu dikasih lotion, baby oil, atau minyak kelapa. Mana yang paling aman buat newborn nih, Bu Bet? Oke, nah ini mengenai penjelasan kulit bayi ya. Nah, banyak banget nih bunda-bunda yang mungkin takut ya, atau mungkin neneknya uti-uti biasanya nih, ini kenapa ini anaknya, kenapa kok kulitnya sampai mengelupas, banyak banget lagi biasanya di area yang permukaannya lebar. Nah, paling banyak itu biasa di area dada, area perut, area punggung, sama area di kaki, di lipatan-lipatan kaki itu biasanya banyak sekali. Dan apakah hal itu normal? Jawabannya adalah normal, sangat normal sekali. Kenapa kok seperti itu? Ini biasanya terjadi di bayi-bayi baru lahir ya, di newborn kayak gitu. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, itu bisa karena perubahan atau karena adaptasi. Dia kan sebelumnya kan di dalam perut ya, di mana kondisi di dalam perutnya bunda nih kondisinya lembab. Nah, pada saat dia lahir, dia di ruangan terbuka, di mana itu bisa menyebabkan kulit anak lebih kering. Nah, terus juga ditambah beberapa hari setelah lahir, itu lapisan vernix atau lapisan kulit arinya bayi itu dia akan mengelupas dengan sendirinya. Kita bisa menyebutnya lapisan pelindung lah ya, lapisan pelindung kulit bayi ini akan mengelupas sedikit demi sedikit. Nah, untuk membantu atau untuk supaya bayinya juga tetap nyaman, terus juga pengelupasannya juga bisa lebih maksimal, itu kita bisa bantu dengan lotion. Jadi lotion bayi itu sangat dianjurkan untuk diberikan setiap hari. Makanya beberapa DSA sekarang itu kan juga stop menggunakan minyak, ganti aja pakai lotion gitu ya. Jadi pentingnya lotion bayi atau lotion baby itu ya untuk itu tadi. Untuk supaya anaknya tetap nyaman, terus tidak ada rasa gatal, terus juga untuk melembabkan kulit bayi kayak gitu ya. Anak gampang kaget atau refleks moro sampai bangun. Cara bedong yang nyaman tapi nggak menghambat kakinya gimana nih, Bu Bet? Oke, jadi ini berkaitan dengan bedong ya. Nah, bedong ini juga biasanya bikin bentrok nih antara menantu dengan mertua atau ibu dengan uti dengan ibu kayak gitu. Nah, karena memang kita harus tahu dulu fungsi dari bedong ini apa sih sebenarnya. Kalau orang zaman dulu itu bayi baru lahir dia harus dibedong. Bedongnya itu harus rapet banget karena tujuannya supaya kaki bayi itu tidak melebar. Nah, jadi kaki bayi kan bentuknya seperti ini ya Bunda. Jadi Bunda-Bunda juga tidak perlu khawatir kok kakinya anakku bengkok ya, kok dia agak melebar ya. Nah, tidak perlu khawatir ya Bunda-Bunda karena itu struktur normal kaki bayi. Nah, apakah dia harus lurus banget? Enggak juga dong. Jadi kalau lurus banget malah bikin cedera di area panggulnya dan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi pada prinsipnya penggunaan bedong adalah untuk menghangatkan tubuh bayi, bukan untuk meluruskan struktur kaki bayi gitu ya. Jadi penggunaan bedongnya cukup ditelangkupin aja. Jadi bedongnya dilebarkan, terus cukup ditelangkupin gini. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang suka kaget pada saat tidur atau dia refleks murunya masih tinggi sekali. Jadi refleks muru ini juga dia berkaitan dengan aktivitas syaraf ya, di mana kita nggak bisa meniadakan. Malah kalau dia nggak ada refleks murunya sama sekali, malah jadi pertanyaan apakah anak itu baik-baik saja atau ada masalah kayak gitu. Jadi tidak perlu takut dengan adanya refleks muru. Nah, dia akan melekat di beberapa bulan setelah kelahiran bayi. Nah, untuk menguranginya dengan cara apa? Dengan cara itu tadi bisa pakai bedong, tapi bedongnya cukup ditelangkupin gini aja ya Bunda-Bunda, atau adik bisa ditidurkan miring kalau pas pagi siang sore di mana pengawasan masih banyak ya, atau kita nggak yang tidur terlalu lama gitu ya. Jadi kalau misalkan dia agak terhimpit atau apa itu kita masih notice gitu ya. Jadi sambil sedikit dimiringkan kanan, terus juga di next tidur itu dimiringkan ke arah kiri supaya dia rata.
antara tekanan kepala kanan dan juga tekanan kepala kiri. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya kepala bayi tetap bulat, supaya dia tidak peyang. Jadi harus dibolak-balik gitu ya. Tindik untuk newborn sebaiknya anting tindik atau bulat? Nah, untuk tindik nih, ini juga mungkin juga banyak bunda-bunda atau ayah yang ketakutan ya, anaknya yang masih bayi, yang masih kecil, dia harus ditindik atau dilubangi anggota tubuhnya, terutama di bagian telinganya. Yang lebih aman yang mana sih? Nah, sebenarnya dua-duanya aman, asalkan dilakukan oleh tenaga yang profesional ya tentunya. Nah, kalau di bayi bunda sendiri, kami ada menggunakan teknik stapler, di mana dia lebih aman. Kenapa kok bisa dikatakan lebih aman? Karena dia satu kali tusuk. Jadi dia bisa mengurangi resiko luka dan dia tidak berdarah. Jadi kalau bisa dikatakan mana yang aman, sebenarnya yaitu tadi jawabannya dua-duanya aman. Cuma yang lebih minim resiko adalah yang teknik stapler itu tadi. Jadi kalau bunda-bunda berkenan untuk melakukan teknik tindik stapler bisa menghubungi di bayibunda.id gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Apa aja tanda bayi yang udah overtired, Bubit? Karena kalau terlalu lelah malah jadi susah tidur. Oke, benar banget. Bayi-bayi yang merasa capek itu pasti dia akan mengalami gangguan tidur. Jadi kalau sudah ada bayi nih usia berapapun, kalau dia sudah mengalami penurunan kualitas tidur atau tidurnya udah mulai gelisah, terus sleep active-nya juga semakin sering terjadinya. Nah, mungkin bunda-bunda juga masih ini ya, belum terlalu familiar ya dengan sleep active. Sleep active itu apa sih? Sleep active itu adalah sebenarnya dia tahapan tidur. Nah, kalau bunda-bunda pernah tahu bayi-bayinya dia udah merem nih, terus dia suka senyum-senyum sendiri, atau dia yang tiba-tiba enak-enak tidur, nangis kenceng. Nah, itu berarti anak lagi mengalami sleep active. Nah, semakin sering sleep active-nya, terutama kalau di atas usia 6 bulan ya, itu bisa menandakan anak mengalami overstimulasi atau overtired itu tadi. Jadi kita bisa menyebutnya overstimulasi biasanya. Nah, kalau sudah overstimulasi seperti itu tadi, memang satu tandanya dia adalah penurunan kualitas tidur. Nah, kalau kualitas tidurnya ini sudah menurun, otomatis dia biasanya mengalami gangguan nutrisi. Gangguan nutrisi ini biasanya anak sudah mulai menolak untuk menyusu. Jadi sebenarnya haus nih, cuma karena badannya lagi nggak enak, badannya sakit semua, dia akhirnya males buat nyusu. Nah, kalau dia sudah mengalami penurunan nutrisi, otomatis dia akan mengalami penurunan sistem imun tubuh. Jadi ketiga ini akan saling berkaitan. Kualitas tidur menurun, pelan-pelan dia akan menurunkan nafsu minum atau nutrisinya. Kalau dua ini sudah turun, otomatis imunitas juga ikut turun. Nah, jadi tandanya adalah tiga ini. Anaknya biasanya tidurnya sudah berpola, tapi kok tiba-tiba dia sebelum tidur itu nangis terus ya, kok dia kayak rewel banget ya. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda overstimulasi itu tadi. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang overstimulasi? Jadi untuk mengatasi anak yang overstimulasi tentunya dengan relaksasi. Makanya bubit-bubit di sini juga sering bilang ya, kalau misalkan memang perawatan bayi sekarang sama bayi zaman dulu tuh beda banget, Bunda. Jadi itu nanti bisa diedukasikan ke uti-uti juga ya. Biasanya banyak nih penolakan dari uti-uti kayak itu anaknya nggak boleh distimulasi seperti itu, anaknya nggak boleh ditengkurepin, belum waktunya kayak gitu ya. Dulu anak-anaknya uti itu nggak ada yang ditengkurepin juga dia bisa sendiri. Nah, apakah itu berlaku di zaman sekarang? Tentunya tidak. Karena untuk di zaman sekarang itu sudah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Makanya bisa dibilang perawatan bayi sekarang itu sedikit berbeda dengan perawatan bayi zaman dulu. Kalau bayi sekarang harus dilakukan stimulasi supaya dia tidak terlambat, baik itu pertumbuhannya maupun perkembangannya. Nah, kalau anak sudah distimulasi, sudah ditengkurepin, sudah distimulasi duduk, sudah distimulasi merangkak, otomatis kan dia capek ya badannya ya.
Nah, kalau sudah capek, otomatis harus diimbangi dengan relaksasi, yaitu dengan melakukan pemijatan. Mungkin bunda-bunda sedikit sanksi dengan pemijatan bayi gitu ya. Kalau misalkan sedikit ragu, mungkin bunda bisa baca-baca, banyak tuh dokter-dokter atau jurnal-jurnal yang membahas tentang pemijatan bayi. Bunda-bunda, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Semoga jawaban dari Bubit sedikit membantu kegelisahan bunda-bunda ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih dibingungkan, mungkin bisa langsung tulis komen di Instagramnya Bayi Bunda atau bisa tulis komen di bawah ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.